kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, jangan dengan seksama. Anak-anak kelas 5 semua hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah istirahat tadi, apakah teman-teman kalian sudah masuk ke kelas semua? Hari ini kita akan belajar IPAS. Topiknya topik B. Tentang apa, ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar mengapa kita perlu makan dan minum, dan pola makanan dengan menu seimbang. Nah, kita lihat di sini ada menu makanan A dan menu makanan B. Menu makanan A apa saja? Menu makanan B apa saja? Ikan, tomat, nasi, sayuran segar, dan susu. Iya, kira-kira menu A dan menu B yang sehat yang mana? B. Menu B. Kenapa menu B itu sehat? Ya, karena beragam dan memenuhi nilai kandungan gizinya. Tadi saat istirahat pagi, ya, apa yang kalian makan tadi pagi saat MBG? Terus sayuran, buah naga. Pertanyaan kedua, apakah kalian tahu apa manfaatnya bagi tubuh? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Alma, berdiri yang keras. Untuk menghasilkan energi. Iya, untuk menghasilkan energi kita beri tepuk salut untuk Alma. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, selanjutnya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan pengertian dan fungsi zat gizi bagi tubuh. Yang kedua, merancang menu makanan sehari-hari sesuai dengan panduan isi piringku. Bu Rama akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Sudah berkelompok semua? Sudah. Nah, nanti pembelajaran hari ini kita akan main games wisata nutrisi. Wisata nutrisi, nanti ada kelompok makanan pokok, ada kelompok lauk pauk, ada kelompok buah, ada kelompok sayur, ada kelompok air, dan ada kelompok aktivitas fisik. Cara mainnya bagaimana? Nanti satu kelompok dipilih satu juru bicara. Setelah itu menjelaskan tugasnya kepada anggota kelompok. Nanti anggota kelompok saling berwisata ke pos-pos yang ada di sekitar. Nanti bergiliran. Satu pos, Bu Rama kasih waktu 1 menit. Nanti tugas penjaga pos nutrisi yaitu menjelaskan apa yang ada pada materi tersebut. Paham? Kalian bisa memulainya. Sumber vitamin dan mineral. Buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin A, B, B1, B6, C, mineral dan serat pangan. Sudah 1 menit? Sudah. Kita dapat penjelasan dari temanmu? Sudah. Sekarang kalian boleh berwisata nutrisi ke pos-pos berikutnya. Silakan dari pos makanan pokok bisa bergeser, ya. Yang menjadi penjaga pos silakan tetap hadir
seperti roti, pasta, mie, dan lain-lain. Contoh gambarnya ada beras merah, singkong, mie, pembiaran, jagung, tahu, dan tempe, tahu, kacang-kacangan. Sudah selesai semua ya? Sudah kelompok? Sekarang kalian kembali ke kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok awal. Tadi kalian berwisata ke pos apa saja? Makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan, minum sama aktivitas fisik. Biasanya kalau setelah wisata ada apa saja? Wisata? makan bareng. Oh, ada makan bareng. Siapa yang mau makan bareng? Nanti Bu Rama sediakan makan prasmanan, ya. Jadi kamu nanti mengambil piringnya isi piringku, nanti kamu isi sesuai dengan kebutuhan gizi yang sudah kalian tadi pelajari. Silakan dimulai dari kelompok makanan pokok maju dulu. Kalau sudah, silakan ditempel di piringnya dan diisi lembar kerjanya. Ya, Bu Rama kasih waktu 5 menit untuk menempel. Iya, bebas. Tadi kalian sudah selesai menempel makanan ke dalam kertas isi piringku? Sudah didiskusikan dengan teman sekelompoknya kamu? Nah, sebelum kita presentasi, kita akan menyanyi lagu bersama-sama tentang makanan sehat bergizi. Kita harus makan makanan sehat bergizi supaya tubuh kita menjadi senang, kita tumbuh hebat. Kita harus makan makanan kaya nutrisi supaya otak cerdas, bisa fokus belajar, siap berimpian, kita berprestasi. Sekarang saatnya kita presentasi. Kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan tunjuk tangan. Ya, dari kelompok makanan pokok dulu, silakan boleh maju ke depan. Kami dari kelompok makanan pokok akan menjelaskan 4 menu isi piringku. Ubi jalar, makanan pokok karbohidrat. Tahu, lauk pauk nabati, protein nabati. Telur, lauk pauk hewani, protein hewani. Pepaya, buah-buahan, vitamin dan mineral. Buncis, sayur-sayuran, vitamin, mineral, dan serat.
Nasi atau beras, makanan pokok, karbohidrat. Daging sapi, lauk pauk, protein hewani. Selada air, sayur-sayuran, vitamin, mineral, dan serat. Tahu, lauk pauk, protein nabati. Pisang, buah-buahan, vitamin, dan mineral. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok makanan pokok. Kami dari kelompok lauk pauk ingin memprestasikan hasil isi piringku. Semangka, buah-buahan, vitamin. Bayam, sayuran, vitamin. Kacang-kacangan, lauk pauk, protein nabati. Daging sapi, lauk pauk, protein hewani. Ikan dan hasil laut lainnya, lauk pauk, protein hewani. Ya, selanjutnya. Ikan, lauk pauk, protein, brokoli, sayuran, vitamin. Tempe, lauk pauk, protein. Semangka, buah-buahan, vitamin. Beras, karbohidrat, makanan pokok. Tepuk tangan untuk kelompok lauk pauk. Ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah jelas? Kami dari kelompok buah-buahan akan menjelaskan isi piringku. Belimbing, buah-buahan, vitamin, dan mineral. Telur, lauk pauk, protein hewani. Tempe, lauk pauk, protein nabati. Bihun, makanan pokok, karbohidrat. Bayam, sayur-sayuran, vitamin, dan mineral. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok buah-buahan. Kami dari kelompok sayur mayur akan menjelaskan tentang isi piringku. Pertama ada bihun, makanan pokok, karbohidrat. Lobak, sayur mayur, vitamin, dan mineral. Tahu, lauk pauk, protein nabati. Ayam, lauk pauk, protein hewani. Jambu air, buah-buahan, vitamin, dan mineral. Ya, selanjutnya. Beras merah, makanan pokok, karbohidrat. Telur, lauk pauk, protein hewani. Kami dari kelompok air minum akan mempresentasikan isi piringku. Mie, makanan pokok, karbohidrat. Tempe, lauk pauk, protein nabati. Kembang kol, sayur-sayuran, vitamin, dan mineral. Ayam, lauk pauk, protein hewani. Rambutan, buah-buahan, vitamin, dan mineral. Beras merah, makanan pokok, karbohidrat. Ikan, lauk pauk, protein hewani. Tahu, lauk pauk, protein nabati. Belimbing, buah-buahan, vitamin, serat, dan mineral. Labu siam, sayur-sayuran, vitamin, serat. Kami dari kelompok aktivitas fisik mau mempresentasikan isi piringku. Daging sapi, lauk pauk, protein hewani. Sagu, makanan pokok, karbohidrat. Tahu, lauk pauk, protein nabati. Ketimun, sayur mayur, vitamin mineral. Melon, buah-buahan, vitamin serat. Kentang, makanan pokok, karbohidrat. Daun singkong, sayur-sayur, vitamin, mineral, dan serat. Apel, buah-buahan, vitamin, dan mineral. Daging sapi, lauk pauk, protein hewani. Tahu, lauk pauk, protein nabati. Tadi kalian sudah hebat, masing-masing dari kalian sudah berani mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan pada diskusi kelompok. Nah, berdasarkan kelompok tadi, kira-kira kelompok terbaiknya kelompok mana? Kelompok mana kira-kira? Siapa yang tahu? Iya. Kelompok terbaik tadi, berdasarkan kelompok terbaik dari presentasi yang tadi, jatuh pada kelompok makanan pokok. Tepuk salut, jempol, salut. Supaya kalian lebih memahami apa itu makanan dengan gizi seimbang, pada pagi hari ini Bu Rahma akan mengundang narasumber dari ahli gizi SPPG Panggung 3 Sipayung. Kami dari SPPG Panggung 03 Sipayung. Saya adalah kepala SPPG-nya. Panggil saja Mas Aji. Nanti dari ahli gizi kita akan memperkenalkan sembari dengan menjelaskan edukasi gizi untuk adik-adik SD Panggung 12.
Perkenalkan lagi sebelumnya, nama aku Kirana. Kira-kira makanan bergizi itu apa sih? Baik untuk tubuh. Asik, ayo mas samperin hadiahnya. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Adem. Terima kasih untuk Adam, jawabannya sudah benar. Nah, untuk menu hari ini kan menunya ada nasi putih, lele goreng, tumis oyong. Ini proteinnya ditinggiin karena sebenarnya yang bisa bikin kita lama kenyang itu protein sama serat. Lele itu proteinnya juga tinggi. Nah, itu tuh jumlahnya tuh dari sini tuh ada 12 gitu. Karena proteinnya tinggi dibandingkan makanan-makanan yang lain, kayak cuma nasi 4, terus yang lain tempe 6. Karena dia tuh protein nabati gitu ya, dari tumbuhan. Karena protein yang berasal dari tumbuhan sama yang dari hewan itu lebih tinggian dari hewan gitu. Makanya yang diutamakan hewan biasanya kayak ayam, ikan, daging, telur gitu. Sama-sama. Nah, tadi kalian sudah presentasi, sudah mendengarkan penjelasan dari ahli gizi kita, dan sekarang supaya kalian lebih memahami tentang apa yang dipelajari hari ini, kita akan melakukan evaluasi dengan menggunakan aplikasi Clickers. Nah, di bawah ini yang termasuk makanan pokok yaitu akan Bu Rahma scan. Berdasarkan soal evaluasi tadi, setelah Bu Rahma analisis, alhamdulillah 95% murid di kelas 5 mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini tentang makanan bergizi. Makanan pokok mengandung apa? Karbohidrat. Selain makan makanan sesuai dengan pedoman isi piringku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, selain itu kita perlu apa? Minum. Minumnya berapa minumnya? Iya, minumnya minimal 18 sehari. Selain minum apa lagi? Beraktivitas. Gimana perasaan kalian setelah belajar IPA hari ini? Alhamdulillah. Nah, setelah ini yaitu kegiatan refleksi. Kalian mengisi lembar refleksi yang ada di IFP, nanti maju satu per satu. Siapa yang mau maju duluan? Tunjuk tangan. Ya, silakan Johar maju ke depan. Bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran IPAS? Apa yang sudah kamu pelajari? Ya. Pengalaman belajar paling berkesan. Boleh diisi beberapa sesuai yang paling berkesan menurut Johar. Bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran IPAS? Senang. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Ya, contoh makanan bergizi. Pengalaman belajar paling berkesan. Ya, berwisata nutrisi, prasmanan, dan tanya jawab dengan ahli gizi. Nah, Bu Rahma juga akan merefleksikan diri. Pada pembelajaran hari ini, Bu Rahma juga merasa senang karena dapat bekerja sama dengan SPPG Palu 03 untuk melakukan edukasi makanan bergizi. Nah, tugas selanjutnya yaitu kamu di rumah menuliskan makanan yang kamu makan selama 3 hari dan dianalisis kandungan gizinya. Paham? Nah, selanjutnya silakan kamu bersiap untuk istirahat. Jangan lupa saat istirahat belilah makanan yang bergizi. Sekian dari Bu Rahma.